Komisi Pemilihan Umum hari ini akan memberikan keterangan pers terkait perkembangan rangkaian pelaksanaan pemilihan umum 2024. Rencananya KPU akan menggelar konferensi pers pada pukul 2 siang, namun diundur menjadi pukul 4 sore. Adapun hasil real count sementara dalam Pilpres 2024, total suara masuk mencapai 77,52%. Sementara rekapitulasi pemilihan presiden 2024 tingkat kecamatan sudah mencapai 74,25%. Untuk memperbarui informasi terkini dari gedung KPU, sudah ada jurnalis BTV Helmut Timothy di gedung KPU Jakarta. Selamat sore Helmut, apakah sudah ada informasi apa saja poin-poin yang disampaikan KPU dalam konferensi pers hari ini? Ya, selamat sore Stephanie Patris dan juga pemirsa. Terkait dengan poin-poin apa saja, kami menggarisbawahi ada dua yang utama, yakni terkait dengan hasil rekapitulasi dan juga hasil rencana akan adanya pemungutan suara ulang yang dilakukan di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia. Terkait dengan hasil rekapitulasi nasional, ini sudah disampaikan oleh pihak KPU RI, yakni sebesar 77,52% pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, dengan rincian pada pasangan nomor urut 1, yakni memperoleh suara 24,46%, kemudian di pasangan nomor urut 2, yakni 58,84%, dan pasangan nomor urut 3 yakni 16,7%. Terkait dengan sistem perhitungan surat suara ini dilakukan berjenjang mulai dari kecamatan, yakni dengan melibatkan sebanyak 7.200 lebih kecamatan dan juga 128 PPLN atau panitia pemungutan luar negeri. Dan ada pun juga tadi yang disampaikan oleh pihak KPU RI dalam hal ini perhitungan berjenjang ataupun juga dalam rapat pleno di tingkat kecamatan sudah ada dilakukan sebesar 5.403 kecamatan atau 74,25%, dan proses yang masih berlangsung ataupun juga dalam melaksanakan rapat pleno saat ini yakni akan dilakukan oleh 853 kecamatan atau sebesar 11,72%, dan yang belum melakukan rapat pleno dari perhitungan surat suara yang telah dilakukan sejak usainya pemilihan umum pada 14 Februari 2024, yakni sebanyak 1.021 kecamatan atau setara dengan 14,03. Adapun juga beberapa penyebab yang di mana ini tidak masih menunggu ataupun juga menunda adanya proses perhitungan yang dimulai dari kecamatan. Selain itu juga dalam KPU menanggapi adanya proses pemungutan suara ulang atau PSU yang dilakukan di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia, ini dikarenakan adanya indikasi kecurangan ataupun juga tindak pidana dari pemilu yang nantinya akan dilakukan pada tanggal 9 dan 12 Maret 2024 yang nantinya akan dilakukan secara dua cara, yakni dari TPS dan juga KSK atau tempat keliling pemungutan suara keliling. Dan ini juga harapannya dari KPU RI sendiri dapat berjalan dengan baik, sebagaimana memang diketahui bahwa kemarin KPU sendiri telah menonaktifkan sebanyak 7 anggota PPLN dari Kuala Lumpur, Malaysia yang memang dinilai ditemukan yang ada indikasi kecurangan dalam pemilihan di Kuala Lumpur, Malaysia. Maka dari itu KPU RI saat ini telah mengambil alih langsung dengan menerjunkan 2 orang komisioner untuk memantau berjalannya pemilihan ulang atau PSU di Kuala Lumpur. Dan tentunya apa yang tadi diharapkan oleh KPU RI ini akan segera berjalan. Selain itu juga poin yang kedua yang tadi telah saya sampaikan, setelah adanya hasil rekapitulasi nasional, kemudian juga adanya hasil pemungutan ulang. Maksud kami rencana pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia, dari komisioner KPU RI sendiri Yulianto Sudrajat ini mengatakan adanya tahapan Pilkada 2024 dan ini sudah dimulai timelinenya pada saat hari ini hingga 16 November 2024 dengan adanya pendaftaran atau pemilihan pilkada, dan juga ini berjenjang sifatnya karena kan memang pilkada ini dari provinsi kemudian juga kabupaten dan kota, maka terkait dengan pendaftaran pemantauan pemilihan ini disesuaikan, yakni dari KPU provinsi, kemudian juga ada KPU kabupaten atau kota, dan ini persiapan pencalonan perseorangan gubernur, bupati, wali kota diusulkan dari partai politik gabungan atau perseorangan
yang mendaftarkan di KPU Provinsi mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024. Stephanie. Baik, terima kasih Helmut Timothy melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali.